Persahabatan yang hampir patah, karya Eren Oksi Setiawan. Tempat luas dan ramai. Sebuah sekolah premium bernama Dian Harapan. Masih ingat aku bertemu Udin, sahabatku. Kita pertama berkenalan saat hari back to school. Hari itu aku datang ke sekolah, memakai seragam dengan rapi dan parfum agar terlihat keren. Pertama kalinya masuk kelas, aku merasa ragu. Aku kurang bisa beradaptasi di lingkungan baru, sehingga ini membuat saya tidak memiliki teman. Hari sekolah pertama ada pengenalan sekolah. Dari beberapa penjelasan tentang sekolah, aku hanya bisa mengerti letak sekolah. Pengenalan sekolah selesai, aku heran, kenapa lanjut pelajaran. Aku duduk di samping orang yang tak ku kenal. Dengan rasa ragu dan kebingungan, seketika orang duduk sebangku bersamaku pun mengajak kenalan. "Halo, siapa namamu?" Aku dengan rasa gemetaran pun menjawab, "Dimas, kenapa emang?" "Gak ada, cuman mau kenalan aja. Namaku Udin, salam kenal," kata dia. Ini awal kesenangan hari pertama sekolah baru. Aku bisa mendapat satu teman yang ku kenal. Hari pertama selesai dengan sedikit kegembiraan. Sisanya pengenalan dan pelajaran yang membosankan. Hari selanjutnya duduk dengan si Udin lagi. Aku masih tidak mengobrol dengan dia. Hingga saat istirahat pertama, Udin mendatangin saya. Dimas, mau makan bareng gak?" Aku tidak memiliki teman untuk makan menjawab, "Boleh dah." Aku dan Udin berjalan ke kantin. Dengan saya yang merasa senang meyakinkan bahwa Udin ini adalah teman baik. Di kantin kita makan bareng dan saling berbicara, yang membuat semakin kenal. Kita bercanda atas banyak hal. Kembali ke pelajaran, aku tidak bisa mendengarkan. Aku ditegur lumayan banyak karena kebanyakan bercanda dengan Udin. Guru selalu berteriak, "Dimas, dengarin gurumu ngomong." Ini terkadang membuatku takut, tetapi aku tetap saja bercanda sedikit. Sekolah selesai. Di akhir, wali kelas bertanya kepadaku, kenapa bercanda dengan Udin terus. Setelah itu, aku pun mulai berpikir panjang agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Hari terus berlanjut. 2 minggu sudah berlalu dengan saya sudah banyak dimarahi. Selama beberapa hari ini, saya merasa Udin candaannya tidak begitu baik. Tetapi candaan Udin masih positif, hanya tidak tahu waktu yang baik saat bercanda. Hari ini saya makan di kantin bersama Udin lagi. Saya yang merasa tidak enak berkata kepada Udin, Udin, gimana kalau kita mulai sekarang kurangi ngobrol di pelajaran?" Udin bertanya, "Kenapa emangnya?" "Gak ada, cuman supaya gak dimarahin guru," kata saya. Istirahat selesai. Aku dan Udin kembali ke kelas. Hari berjalan dengan biasa, tetapi Udin mulai membenarkan waktu candaannya. Keesokan harinya kembali ke kelas lagi. Pelajaran berjalan seperti biasanya. Tetapi seketika Udin yang merasa bosan memanggil saya. "Dimas, kamu tahu gak kenapa matahari tenggelam?" Saya yang mendengarkan guru menjawab, "Supaya ada malam hari." Udin dengan muka yang aneh berkata, "Salah, karena matahari tidak bisa berenang." Aku dan Udin menahan ketawa, tetapi Udin membuat muka aneh yang membuat kita berdua tertawa terbahak-bahak. Guru memarahi kita, yang membuat kita dinasihati lagi di akhir sekolah. Saat itu pun aku menasihati Udin lagi, sehingga saya sudah mulai untuk tidak merespon Udin lagi jika pelajaran. Hari demi hari sudah 6 bulan aku berteman dengan Udin. Kita menjadi teman dekat dan baik. Udin mulai mengurangi obrolan di kelas. Tetapi dalam beberapa bulan lalu masih saja ada masalah karena Udin tidak bisa menahan. Ada satu hari Udin membuat masalah besar kepada saya. Hari itu Udin mengajakku untuk tidak berteman bersama Abdul. Abdul ini teman sekelasku. Ia membuat Udin marah karena ada kerja kelompok. Abdul hanya membantu sedikit dalam kelompok. Udin pun mengajakku untuk mengajak Abdul. "Dimas, kamu mau ngerjain Abdul gak?" Malas aku lihat dia. Aku teringat bahwa Abdul sempat tidak membantu saya dalam kerja kelompok juga. Ini membuatku menjawab, "Ayo dah,
Sebenarnya capek juga aku sama dia. Kita bersama datang ke Abdul dan mengejek dia. Udin kelewatan. Ia menarik rambut Abdul yang membuat Abdul marah dan melapor ke guru. Guru memarahi kita dan memanggil orang tua kita. Orang tuaku marah besar yang membuat saya merasa tidak enak. Jika bisa dibilang, kita sudah menjadi sahabat. Dalam 6 bulan lalu, saya masih berpikir bahwa Udin ini teman yang lumayan baik, meskipun terkadang membuat aku dalam masalah. Setelah waktu yang lama, sekolah kita mendapat libur. Hari libur saya tidak melakukan sesuatu. Bosan, terdiam di rumah dengan hari yang berjalan dengan sama terus. Suatu hari saat aku bosan di rumah, Udin menelponku. "Dimas, kamu ngapain sekarang?" Aku dengan suara lemas menjawab, "Di rumah, bosan, gak tahu mau ngapain." "Mau keluar kemana gitu gak?" ditanya Udin. Saya yang bosan berkata, "Ayo dah, mau kemana emang?" Udin menjawab, "Ke Mall Super Plaza." Aku langsung siap-siap dan pergi ke Mall Super Plaza. Mall ini adalah yang terbaik di daerahku. Aku dan Udin berteman di lobi, lalu masuk ke mallnya. Ketika berjalan-jalan bersama, ada salah satu teman dari kelas kita juga berada di mall. Namanya Cecel, teman yang bersikap baik dan ramah, tidak pernah mencari masalah. Kita menyapanya. "Lah, halo Cecel, ngapain kamu di sini?" saya berbicara. Cecel pun menjawab, "Bosan aku di rumah, jalan-jalan doang." Aku mengajak Cecel untuk ikut bersama jalan. Kita bersantai di sebuah tempat kopi bernama Fore. Udin mengajak untuk bermain kartu. Kita semua menyetujui. Ronde pertama Cecel kalah. "Hahaha, coba banget sih," kata Udin dengan suara keras. Tanya di pikiran saya, sejak kapan Udin begini? Permainan terus berlanjut. Udin menang terus. Tetapi setiap dia menang pasti ada ejekan keluar dari mulutnya. Cecel tetapi diam saja. Dia adalah orang yang santai. Aku juga tidak terlalu mempedulikan ejekannya saat aku kalah. Tetapi aku penasaran bagaimana Udin bisa begini. Karena sudah malam, kita bermain terakhir kalinya. Ronde ini Udin kalah. Ya elah, Udin marah karena kalah sekali dan langsung berkata kasar. Aku tidak berani untuk menasihatinya karena pertemanan yang sudah cukup lama. Kita memutuskan untuk pulang. Cecel pulang terlebih dahulu. Saat aku menunggu di lobi bersama Udin, aku bertanya, "Udin, kamu yakin gak nyakitin perasaan Cecel?" Udin menjawab, "Kamu pedulin aja, gak usah sok kenal deh." Terus aku bertanya lagi, "Oh iya, kamu itu tadi ngapain sih ngomong kasar?" "Keceplosan tadi." Dengan nada tidak begitu mempedulikan, jawab dia. Aku pun sudah dijemput. Saya pulang sampai rumah dan masih memikirkan beberapa hal bagaimana Udin bisa berubah seperti ini seketika. Libur selesai. Semua murid kembali bersekolah. Di hari libur lainnya aku tidak memikirkan apa-apa. Hanya sekali, yaitu Udin berubah dalam sikap bergaulnya. Hari ini sekolah berjalan dengan seperti biasanya, hingga saat istirahat ada sesuatu yang cukup menghebohkan. Saya sudah tidak duduk di sebelah Udin lagi, tetapi ketika istirahat kita masih berbincang bersama. Udin duduk bersama Abdul, teman yang dia tidak sukai. Istirahat kedua sekolah, Udin tidak makan. Aku pun pergi makan bersama Cecel, sedangkan Udin menunggu di kelas. Ketika aku dan Cecel kembali ke kelas, kita terkejut. Abdul menangis dan Udin sedang dimarahi oleh guru. Aku tidak mengerti dan bertanya ke teman lain. Ternyata Udin telah memukul Abdul dan juga mengejeknya berlebihan sehingga perasaan Abdul hancur. Saya melihat Udin tidak terima dengan amarah guru. Saat itu aku tidak mengetahui apa yang harus kulakukan. Sehingga ini membuat aku hanya terdiam sambil melihat Udin dimarahin. Sekolah selesai. Saya mengajak Udin untuk berbicara sebentar. Dia masih marah karena tidak terima bahwa ia dimarahin guru. Dari sini aku kebingungan. Tidak menyangka bahwa Udin ini ternyata teman yang kurang baik. Untuk sekarang saya masih tidak berani menasehati karena takut akan merusak perasaan Udin dan membuat kita tidak berteman lagi. Seiringnya waktu berjalan hari demi hari,
Aku selalu melihat Udin berkata kasar, bersikap nakal, dan suka mengganggu teman kelas lainnya. Karena saya sudah tidak kuat, saya mendapati ide untuk mulai menasihati Udin sedikit demi sedikit. Saya mulai menasihati Udin setiap ia melakukan kesalahan atau berkata kasar. Terkadang tapi Udin tidak mendengarkan dan tetap melakukannya. Suatu saat, Udin telah melakukan hal yang jahil lagi. Aku sudah tidak berani untuk ikut-ikutan. Udin mengerjai salah satu guru di sekolah. Ia membuat kursi guru basah. Tidak ada yang tahu bahwa Udin yang melakukan itu. Tetapi aku melihat saat Udin menuang air di kursi guru. Guru marah besar dan berusaha untuk menemukan siapa yang melakukan itu. Guru bertanya ke satu kelasku, "Siapa yang membuat kursiku basah?" Udin tidak mengaku. Saya juga tidak berani melapor karena ini bisa membuat Udin marah kepada saya. Aku memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat agar dapat menasihati Udin. Pulang sekolah, aku bertanya kepada Udin, "Udin, aku tahu kamu yang basahi kursi guru tadi." Udin menjawab, "Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Candaanmu ini sudah keterlaluan loh. Dari waktu itu, kamu kayak makin buruk aja sikapnya." Saya akhirnya sudah berani untuk menasihati Udin, karena jika aku biarkan, Udin bisa menjadi anak nakal yang parah. Di sana Udin terdiam dan memikirkan sesuatu. Ia pulang dengan rasa yang aneh sambil terus terpikir. Setelah kejadian itu, setiap bersekolah, Udin sudah mulai berubah. Ia sudah mengurangi kesalahan nakal yang sering dilakukan. Aku juga terus membantu menasihati Udin, secara tenang dan tidak marah-marah. Beberapa bulan sudah berlalu. Tidak terasa sudah 6 bulan lagi. Sudah tiba hari yang ditunggu. Kita mendapat libur yang cukup panjang. Sudah sering aku berusaha membuat Udin berubah. Beberapa bulan lalu Udin dapat semakin membaik. Guru, teman, orang tuanya sudah mulai jarang memarahi dia. Libur panjang ini aku berjalan-jalan dengan keluarga. Aku tidak mengetahui apa yang Udin lakukan dan teman-teman lainnya. Saya hanya bisa menikmati waktu bersama keluarga. Setelah libur lama, kembali lagi masuk sekolah. Banyak sekali perbedaan. Udin sudah bersikap baik. Cara dia bergaul dan berbicara sudah berubah seiring hari. Aku bangga kepadanya karena memiliki sikap yang mau berubah dari buruk menjadi baik. Pertemanan sudah lebih dari setahun. Kita menjadi sahabat yang dekat, sering menghabiskan waktu bersama serta melakukan aktivitas bersama. Itulah awal aku mendapat sahabatku yang baik. Meskipun ia awalnya bersikap buruk, aku bersedia untuk membantunya agar berubah. Itu saja cerpen dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.